Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkahnya baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Baik, teman-teman, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk anak-anak ibu silahkan berdiri semuanya. Nah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia saanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yo, silakan duduk anak-anak ibu semuanya. Pastinya anak-anak ibu kurang semangat ya. Sebelum melanjutkan pembelajaran, makanya kita SPK dahulu. Anak-anak ibu silakan berdiri semuanya. Ikuti ya bersama-sama. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah anak-anak ibu, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran kelas. Di sini ibu akan mempelajari tentang denah rumahku, yang dimana di dalam denah itu terdapat komponen denah dan arah mata angin.
permisi Bu. Silakan. Di sini Ibu ada cerita tentang Amin. Salah satu siswa boleh membacakan yang ada di depan. Saya Bu. Nanti bergiliran ya. Saya Bu. Silakan kepada ayah terlebih dahulu. Amin dan keluarganya baru saja pindah ke sebuah rumah yang lebih besar. Hari itu Amin berlari masuk dengan penuh semangat karena ia ingin melihat seluruh isi rumahnya. Namun ketika ia ingin mencari kamar mandi, Amin mulai bingung. Loh, kok ruangannya berbeda? Tadi aku sudah lewat sini atau belum ya? Gumam Amin sambil menggaruk kepala. Ia membuka sebuah pintu, ternyata itu dapur. Ia berjalan lagi dan membuka pintu lain. Itu ruang tamu. Amin merasa takut dan sedikit panik. Bagaimana cara aku menemukan kamar mandi kalau semua ruang hampir mirip? Pikir Amin. Terima kasih kepada ayah. Dan di sini Ibu akan bertanya. Baiklah, setelah anak Ibu membaca cerita yang telah Ibu berikan, Ibu di sini ingin bertanya, apa yang anak Ibu lakukan jika anak Ibu berada di posisi Amin? Bingung juga Bu. Ada yang lain? Ketakutan Bu. Ketakutan. Apa ya solusi yang akan kita berikan jika kita teman Amin supaya Amin tidak kebingungan lagi mencari ruangan yang ada di rumah barunya? Melihat denah rumahnya Bu. Bagus anak-anak Ibu. Jadi pembelajaran hari ini yaitu adalah denah rumah. Setelah anak Ibu tadi Ibu kasih cerita untuk menumbuhkan rasa ketahuan anak Ibu. Di sini Ibu akan sedikit menyampaikan materi. Anak-anak Ibu tolong perhatikan di depan ya. Baik Bu. Anak-anak Ibu silakan perhatikan di depan. Baik Bu. Di sini ada slide pertama yaitu adalah judul pembelajaran kita pada hari ini, yaitu denah rumahku. Di sini Ibu mempersediakan PPT interaktif berdasarkan hyperlink. Di sini anak-anak Ibu bisa mencoba ini dan membaca kembali dan mengulang kembali bersama orang tua pembelajaran hari ini. Ibu akan mengirim media pembelajaran ini nanti di grup orang tua dan Ibu semua ya. Baik Bu. Silakan dipelajari di rumah. Dan di sini Ibu akan menerangkan pembelajaran di rumah berdasarkan media ini. Pada slide pertama, anak-anak Ibu bisa menekan tombol mulai. Di menu ini ada 4 menu. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, ada materi dan evaluasi dan beserta LKPD. Di slide ini ada 4 menu, yaitu ada menu tujuan pembelajaran, ada materi, evaluasi dan LKPD. Di sini yang pertama ada tujuan pembelajaran. Anak-anak Ibu langsung bisa mengklik tujuan pembelajaran dan otomatis apabila diklik tujuan pembelajaran akan pergi ke slide tujuan pembelajaran. Dan inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak Ibu diharapkan mampu menguasai 4 tujuan pembelajaran ini setelah Ibu menjelaskan materi ini. Dan ini adalah tujuan pembelajaran. Untuk kembali ke menu, anak-anak Ibu bisa menekan tombol home atau kembali atau
lengan atau bagian rumah tertentu. Yang keempat yaitu arah mata angin. Arah mata angin menunjukkan arah utara, selatan, timur, barat yang membantu mengetahui posisi ruangan berdasarkan arah. Arah mata angin yaitu yang pertama utara. Utara arah yang biasanya ditunjukkan di bagian atas denah, digunakan sebagai patokan utama dalam menentukan arah lain. Yang kedua selatan, arah yang berlawanan dengan utara berada di bagian bawah denah. Yang ketiga timur, arah tempat matahari terbit. Yang keempat ada barat, arah tempat matahari terbenam. Pada denah biasanya berada di sebelah kiri. Itulah materi dari media yang Ibu berikan. Dan untuk kembali ke menu awal, anak-anak Ibu bisa menekan tombol yang bulan ini untuk kembali ke menu awal. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak Ibu. Di sini anak-anak Ibu silakan membentuk kelompok dan anak-anak Ibu bisa memberikan nama kelompoknya sesuai yang anak-anak Ibu inginkan. Contohnya seperti denah rumah hebat, denah rumah gembira atau sebagainya. Jika tidak mengerti, anak-anak Ibu bisa bertanya kepada Ibu dan di sini ada langkah-langkah cara penggunaannya ya. Baik, Bu. Kelompok ya. Ibu beri waktu 10 menit. Baik, Bu. Bu, ini gimana maksudnya? Ini anak-anak Ibu bisa melihat yang ada di gambar. Setelah anak Ibu melihat gambar, akan amatilah. Nanti akan ketemu jawabannya. Baik, Bu. Kalau untuk ini gambar ya denah rumah anak Ibu. Bu, ini gimana maksudnya? Ini anak-anak Ibu bisa melihat yang ada di gambar. Setelah anak Ibu melihat gambar, akan amatilah. Nanti akan ketemu jawabannya. Baik, Bu. Kalau untuk ini gambar ya denah rumah anak Ibu semua. Baik, Bu. Bisa mau juga kita. Nanti untuk denah rumahnya diberikan tanda ya, ini ruang tamu, ini ruang keluarga, teras, dapur, kamar mandi. Silakan berdiskusi anak-anak. Sudah, Bu. Siap dikerjakan anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, tolong satu perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya ya. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman semua, saya perwakilan dari kelompok itu akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu pengertian denah. Apa itu denah? Denah adalah arah yang menunjukkan suatu tempat. Nah, adapun kegunaan denah ini yaitu untuk memudahkan kita untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam rumah tersebut. Nah,
selanjutnya ini ada bagian-bagian pena. Ini merupakan pena rumah. Ini ada arah timurnya yaitu dapur, arah utaranya kamar mandi, arah baratnya ruang makan dan teras. Selanjutnya ruangan yang ada pada denah ini yaitu kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, ruang makan, dapur dan teras. Selanjutnya itu membuat denah rumah secara sederhana, yaitu saya dan teman kelompok saya telah membuat denah rumah kami, yaitu ini ada pintu, ada kamar, ruang tamu, kamar mandi dan kamar mandi, serta di belakangnya ada dapur dan ruang makan. Sudah, Bu? Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kepada kelompok 2, silakan maju ke depan. Aku jawab dulu dikira awas. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Mengapa denah penting digunakan di rumah atau sekolah? Karena denah ini sangat penting digunakan untuk mengetahui kita mengenai tempat tujuan yang akan kita tujui. Nah, soal yang kedua, baiklah, arah apa yang saja yang ada pada denah? Sini ada arah utara yaitu ke atas, arah ke atas, barat ke bawah, timur ke samping kanan, selatan ke samping kiri. Terima kasih kepada kelompok 2. Setelah anak-anak ibu melakukan mengerjakan LKPD, ibu ada di sini pada menu slide PPT ini ada LKPD. Dan di LKPD ini ibu membuat LKPD berdasarkan digital. Anak-anak ibu bisa nanti mengaksesnya di rumah bersama ibu bersama orang tua anak-anak ibu untuk mengerjakan LKPD ini. Di sini ibu ada LKPD digital. Ibu menggunakan web report sheet di mana pada report sheet ini anak-anak ibu bisa mengaksesnya nanti di rumah dan langsung bisa dijawab di web ini. Dan nanti apabila anak-anak ibu sudah menyelesaikannya, anak-anak ibu langsung jawaban dari LKPD itu terkirim ke ibu dan nanti bisa ibu nilai. Contohnya seperti ini cara penggunaannya. Anak-anak ibu bisa langsung mengisi nama secara otomatis di sini, nama kelas. Misalnya namanya Yelsi, kelas 3, kelas 3A. Dan di sini ada petunjuk penggunaannya seperti yang tadi anak-anak ibu kerjakan. Ini sebagai pengulangan supaya anak ibu lebih paham tentang materi ini. Dan di sini ada pertanyaan tadi, anak-anak ibu bisa mengisi. Dan nantinya akan ada tombol finish dan otomatis nanti jawabannya akan terkirim ke ibu. Oke, Bu. Oke. Dan selanjutnya yaitu
Ibu berikan cara penggunaannya terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan cara penggunaan soal evaluasi ini berdasarkan kuis. Di sini nantinya ada pertanyaan dan Ibu langsung bisa menjawab. Dan begitu seterusnya. Nanti jangan lupa dijawab ya anak Ibu. Baik, Bu. Mungkin sampai disinilah pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Apakah sudah mengerti anak Ibu semuanya? Sudah, Bu. Baiklah, dari evaluasi ini maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk ketua kelas silakan tutup kelasnya. Baik teman-teman, ditutup kita dengan